Episode 19 kembali utuh sebagai wanita. Suasana peternakan siang itu terlihat jauh lebih ramai dibanding beberapa bulan lalu. Suara kendaraan pengangkut ayam keluar masuk area distribusi. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang membersihkan kandang, memindahkan keranjang ayam, memotong ayam di bagian produksi, sampai ibu-ibu yang duduk berjejer sambil membersihkan bulu dan memilah limbah. Meski ramai, semuanya terlihat tertata rapi. Tidak ada lagi bau menyengat seperti dulu ketika peternakan masih dikelola seadanya. Kini tempat itu jauh lebih bersih dan teratur. Di dalam ruang kerjanya, Kemuning sedang duduk serius di depan meja. Tangannya sibuk menghitung laporan laba minggu ini sambil sesekali mencatat angka di buku besar. Keningnya sedikit berkerut karena fokus, sehingga suara ketukan pintu membuat wanita itu mengangkat kepala. "Bu, ada tamu," ucap salah satu pekerja. Kemuning melepas kacamatanya pelan. "Siapa?" "Pak pengacara." Pria itu menyeringai kecil. Seketika jantung Kemuning berdetak sedikit lebih cepat. "Mas Arka," batinnya. Kemuning langsung berdiri dari kursi. Tumben datang siang begini. Kemuning keluar menuju ruang depan yang biasa dipakai menerima tamu. Dan benar saja, Arkatama sedang berdiri di sana sambil melihat ke arah luar melalui jendela besar. Pria itu memakai kemeja hitam sederhana dengan lengan digulung sampai siku. Penampilannya santai, tetapi tetap terlihat rapi dan berwibawa. Begitu melihat Kemuning datang, wajah Arkatama langsung berubah lebih cerah. "Kemuning." Senyum kecil langsung muncul di bibir pria itu. Entah kenapa, melihat senyum tersebut membuat hati Kemuning ikut menghangat. "Mas Arka." Kemuning mendekat. "Tumben ke sini." Arkatama mengangguk ke arah luar. "Sekarang pekerja di sini banyak banget." Kemuning ikut melihat ke arah halaman peternakan. "Iya," jawabnya pelan. "Sekarang ibu-ibu sekitar sini juga banyak yang kerja di sini. Itu yang lagi bersihin limbah bulu ayam." Kemuning mengangguk. "Sama bagian bersihin sisa potongan dan kotoran ayam juga. Lumayan bantu warga sekitar cari penghasilan." Arkatama memperhatikan para pekerja yang terlihat sibuk, namun santai. Tatapannya perlahan berubah kagum. Dulu, saat usaha itu masih dipegang Aditya, peternakan memang sudah berjalan baik. Namun sekarang, tempat itu berkembang jauh lebih besar di tangan Kemuning. Jumlah pekerjanya meningkat berkali-kali lipat. Sistem kerjanya juga lebih teratur. Bahkan area peternakan terlihat lebih bersih dan nyaman. Semua itu dibangun oleh seorang wanita yang dulu sering diremehkan. "Kamu hebat," ucap Arkatama tiba-tiba. Kemuning langsung menoleh. "Hah? Kamu bisa bangun semuanya sampai sejauh ini?" Kemuning tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. "Aku cuma berusaha jalanin yang ada. Dan hasilnya luar biasa." Tatapan mata Arkatama begitu tulus hingga membuat pipi Kemuning perlahan memanas. Untuk mengalihkan rasa gugupnya, wanita itu buru-buru berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. "Aku buatkan teh dulu." Arkatama tersenyum kecil melihat tingkah Kemuning yang mendadak salah tingkah. Tidak lama kemudian, mereka duduk saling berhadapan sambil menikmati teh hangat. "Mas Arka datang ke sini ada perlu apa?" tanya Kemuning pelan. Arkatama yang tadi terlihat santai mendadak berdeham kecil. Ada ekspresi gugup tipis di wajahnya. "Nanti malam, kamu ada waktu?" Kemuning menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Ada." Seketika wajah Arkatama langsung terlihat jauh lebih hidup. "Bagus." Kemuning sampai menahan senyum melihat reaksi pria itu. "Oh iya." Arkatama tiba-tiba berdiri. "Aku ada sesuatu buat kamu." "Apa?" "Bentar." Pria itu langsung berjalan cepat keluar ruangan menuju parkiran. Kemuning mengernyit penasaran sambil ikut berdiri di dekat pintu. Beberapa detik kemudian, Arkatama kembali sambil membawa buket besar di tangannya. "Ini buat kamu." Kemuning refleks tersenyum. "Terima kasih buat Bung." Kalimatnya langsung terputus. Matanya membelalak. Itu bukan bunga. Buket tersebut ternyata berisi lembaran uang yang dibentuk menyerupai bunga mawar. "Mas, ini apaan?"
Kemuning sampai tertawa tidak percaya. Arkatama ikut tertawa sambil mengusap tengkuknya sendiri. Aku bingung mau kasih apa. Terus kasih beginian? Tanya Kemuning agak shock. Katanya buket uang cewek-cewek suka. Kemuning langsung tahu siapa dalang ide absurd itu. Pasti ini ide Arya Satya, iya. Arkatama malah tertawa makin lepas. Ketahuan. Kemuning sampai memegang perutnya sendiri karena terlalu gemas. Namun jujur saja ia memang menyukainya. Bukan karena nominal uangnya, tetapi karena usaha Arkatama yang selalu berusaha membuat dirinya bahagia dengan cara-cara sederhana dan lucu seperti ini. Terima kasih, ucap Kemuning lebih lembut kali ini. Tatapan mata mereka bertemu beberapa detik. Dan seperti biasa suasana di antara mereka langsung berubah hangat. Malam harinya, Arkatama mengajak Kemuning makan malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Pria itu sengaja memesan private room agar mereka bisa makan dengan lebih nyaman tanpa gangguan. Ruangan itu diterangi lampu temaram dengan aroma bunga segar yang menenangkan. Musik piano mengalun pelan di latar belakang. Kemuning duduk sambil sesekali tersenyum kecil melihat Arkatama yang sejak tadi terus memperhatikannya diam-diam. Mas Arka, kenapa sih dari tadi lihat aku terus? Arkatama langsung pura-pura fokus memotong steak. Enggak lihat. Bohong. Ya udah, iya, aku lihat. Kemuning tertawa kecil sambil menggeleng gemas. Kenapa? Karena kamu cantik. Jawaban spontan itu membuat wajah Kemuning langsung memerah. Mas Arka, sekarang gombalnya banyak. Itu khusus buat kamu. Dek. Jantung Kemuning langsung berdetak lebih cepat. Pipinya pun merona. Mereka kembali makan sambil sesekali bercanda ringan. Namun, ketika Kemuning mencoba memasukkan sedikit potongan ikan ke mulutnya, mendadak wajah wanita itu berubah. Tangannya langsung berhenti bergerak. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Rasa mual tiba-tiba naik begitu cepat sampai membuat tenggorokannya terasa pahit. Kemuning buru-buru menutup mulutnya. Arkatama langsung panik. Ada apa, Kemuning? Wanita itu langsung berdiri cepat dari kursi. Aku, mual. Baru beberapa langkah menuju wastafel kecil di sudut ruangan, Kemuning langsung muntah. Malam itu, Arkatama langsung panik melihat Kemuning muntah di wastafel kecil dalam private room restoran. Pria itu buru-buru berdiri lalu mendekat. Kemuning, kamu enggak apa-apa. Kemuning memegangi pinggir wastafel sambil bernapas pelan. Wajahnya pucat, sementara tubuhnya terasa lemas. Aku enggak tahu, gumam wanita itu lirih. Perutku tiba-tiba mual banget. Arkatama mengusap punggung wanita itu perlahan. Kita pulang aja, iya. Lalu, bagaimana dengan makan malamnya? Kemuning merasa tidak enak hati kepada Arkatama yang sudah menyiapkan acara itu. Kesehatan kamu lebih penting. Kemuning mengangguk kecil. Ia sendiri sudah tidak berselera makan lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Arkatama terus beberapa kali melirik Kemuning yang duduk diam di kursi penumpang. Kamu yakin enggak perlu ke rumah sakit? Kemuning menggeleng pelan. Mungkin mah aku kambuh. Kamu akhir-akhir ini sering telat makan. Kemuning tersenyum tipis penuh rasa bersalah. Lumayan. Arkatama langsung menghela napas panjang. Dibilangin jangan terlalu capek. Kemuning hanya diam sambil menatap jalanan di luar jendela mobil. Jujur saja tubuhnya memang terasa tidak enak beberapa hari terakhir, mudah lelah dan kepalanya sering pusing. Lalu, sekarang ditambah mual seperti ini. Ia pikir hanya masuk angin biasa karena terlalu sibuk mengurus peternakan. Keesokan paginya, Kemuning kembali terbangun dengan perasaan aneh di perutnya. Baru saja duduk di tepi ranjang, rasa mual itu kembali datang. Kemuning langsung buru-buru berlari ke kamar mandi. Lagi-lagi dia merasa perutnya diaduk-aduk. Tubuhnya lemas membungkuk di depan wastafel sambil muntah berkali-kali. Setelah selesai, wanita itu bersandar lemah di dinding kamar mandi sambil memegang dahinya. Aku kenapa, sih? Jarang-jarang aku minta begini, gumam Kemuning pelan. Tubuh Kemuning terasa hangat seperti demam ringan. Namun, hari itu ia tetap memaksakan diri bersiap pergi ke peternakan.
Sebelum berangkat, Kemuning memutuskan mampir dulu ke klinik dokter umum yang berada tidak jauh dari jalan menuju peternakan. Ruang tunggu pagi itu cukup ramai. Kemuning duduk sambil memegangi tasnya pelan. Sesekali ia menarik napas panjang karena rasa mualnya belum benar-benar hilang. Tidak lama kemudian namanya dipanggil. Bu Kemuning. Wanita itu langsung berdiri lalu masuk ke ruang periksa. Dokter Parubaya yang memeriksanya terlihat ramah. Keluhannya apa? Mual, muntah, badan juga agak demam, jawab Kemuning pelan. Sudah berapa hari, Bu? Dari kemarin, Dok. Dokter mulai memeriksa tekanan darah dan beberapa hal lain sambil sesekali bertanya soal pola makan dan aktivitasnya. Apa Ibu sering telat makan? Kemuning tersenyum kecil. Sering, Dok. Dokter mengangguk pelan. Namun beberapa detik kemudian, wanita Parubaya itu menatap Kemuning lebih serius. Maaf sebelumnya, siklus haid kamu terakhir kapan? Pertanyaan itu membuat Kemuning berpikir sebentar. Lalu, wajahnya perlahan berubah. Ia mendadak sadar bulan ini dirinya memang belum haid. Jantungnya langsung berdetak sedikit lebih cepat. Sepertinya sudah telat beberapa hari. Dokter tersenyum tipis. Kalau begitu kemungkinan besar bukan cuma mah. Kemuning mengernyit bingung. Maksud dokter, sakit ibu ini mengarah gejalanya ke ibu hamil. Dek. Dunia Kemuning seperti berhenti beberapa detik. Hamil. Dokter mengangguk pelan. Untuk memastikan, coba periksa ke dokter kandungan. Kemuning keluar dari klinik dengan langkah pelan. Pikirannya kosong. Tangannya bahkan terasa dingin. Hamil, bagaimana mungkin? Bukankah dulu dokter pernah bilang rahimnya bermasalah akibat obat anti-ovulasi yang diam-diam diberikan Aditya? Bukankah dirinya sempat sulit memiliki kemungkinan hamil? Lalu, sekarang kenapa tiba-tiba? Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit khusus kandungan, jantung Kemuning terus berdebar tidak karuan. Tangannya berkeringat dingin. Ia bahkan beberapa kali menggigit bibir sendiri karena gugup. Dok, aku mau tes kehamilan. Karena beberapa hari ini mula-mula terus dan aku juga telat datang bulan, kata Kemuning. Kalau begitu kita tes dulu, ya, Bu, balas dokter itu ramah. Akhirnya hasil pemeriksaan keluar. Kemuning benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Selamat, Bu. Ibu positif hamil, ucap dokter kandungan sambil tersenyum hangat. Usia kandungannya sekitar 5 minggu. Kemuning langsung menatap layar USG di depannya. Matanya perlahan mulai berkaca-kaca. 5 minggu. Artinya itu anak Arkatama. Dok, aku benar-benar hamil, kan? Tanya Kemuning, suaranya bergetar pelan. Dokter tersenyum kecil. Iya. Air mata Kemuning langsung jatuh begitu saja. Ia menutup mulutnya sendiri dengan tangan gemetar. Selama ini ia selalu berpikir dirinya mungkin tidak akan bisa memiliki anak. Ia pernah menangis diam-diam karena merasa tubuhnya rusak. Merasa dirinya tidak sempurna sebagai wanita. Namun sekarang ada kehidupan kecil tumbuh di dalam rahimnya. Dan itu terasa seperti keajaiban. Aku tidak menyangka, rahimku bisa subur lagi, ujar Kemuning lirih dengan suara pecah. Dokter menatapnya lembut. Tubuh manusia kadang punya cara sendiri untuk pulih. Kemuning menundukkan kepala sambil menangis pelan. Air matanya jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan lagi. Dadanya terasa penuh oleh berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Bahagia, terharu, sekaligus tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Perlahan tangannya bergerak menyentuh perutnya sendiri yang masih rata dan belum menunjukkan tanda apapun. Namun kini Kemuning tahu, di dalam sana sudah tumbuh kehidupan kecil yang selama ini ia pikir tidak akan pernah bisa ia miliki. Hati Kemuning terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah melewati begitu banyak luka dan penderitaan, Kemuning merasa dirinya kembali utuh sebagai seorang wanita. Bersambung.